Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andreas Novika Chandra, Sarjana Psikologi. Saya mengajar bimbingan konseling di SMK Kristen 2 Surakarta. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di Universitas Negeri Semarang dengan NIM 1301021022. Hari ini 19 Juli 2021 saya mengikuti uji kinerja pembelajaran pelayanan bimbingan klasikal. Dan ini kartu saya. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Good morning, Pak. Pagi, Pak. Pagi-pagi. Pak. Bagaimana kabarnya Luar hari biasa. ini, kalian semua? Itu luar biasa. Sehat, Pak. Oke. Yang lain? Baik, Pak. Sehat. Baik, Pak. Puji Tuhan. Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat semua. Dan di kondisi seperti ini, alangkah baiknya kita tetap harus menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dahulu dengan berdoa. Ya. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini. Kami anak-anak-Mu akan belajar Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami pembelajaran hari ini dari awal dengan ke akhir sehingga berjalan dengan lancar. Amin. Baik anak-anak, kita sebelum mulai saya akan mengecek kehadiran. Kita akan presentasi dahulu ya. Kami ingin mendengar suara kalian semua. Baik, yang pertama Mas Aditya Tamada. Silakan dulu, Mas Ardansyah. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Mas David. Hadir, Pak. Hadir. Oke, makasih David. Mas Hani dia. Hadir Pak. Hadir. Ya, terima kasih Mas Dio. Oke, terakhir Mas Jonas. Ada, Pak. Oke, terima kasih untuk kehadiran kalian. Di sini kan kalian sebagai anak-anak baru, siswa baru di SMK Kristen 2 Surakarta. Nah, dari sepengetahuan kalian, biasanya itu sebelum kegiatan belajar ataupun sebelum kegiatan kalian di sekolah pada masuk awal tahun pelajaran baru itu biasanya ada kegiatan apa ya? Ada yang tahu? Mos. Apa maksudnya? Mos. Oke, MOS. MOS itu perpanjangannya apa, Mas? Masa orientasi siswa. Oke, yang lain mungkin ada yang tahu? Destinasi kegiatan Balbut Paris, Pak. Oh, Mas Samuel. Mas Gilang.
biasanya dikasih kegiatan baris berbaris. Oke, terima kasih Mas Muhammad. Ada lagi yang lain mungkin? Kegiatan Mas Jonas mau jawab? ibu guru, Pak. Apa Mas Jonas? Kegiatan mengenalkan Bapak Ibu guru di sekolah, Pak. Baik, terima kasih. Nah, maka dari itu tujuan kita melakukan kegiatan terdapat dari secara visual. Nanti kita akan membahas tentang fasilitas dan potensi lingkungan sekolah yang mendukung kalian untuk belajar, supaya nanti kalian semua pertama tidak bingung, dan kedua kalian bisa mengetahui apa aja yang ada di sekolah ini, fasilitasnya, potensinya, dan yang pasti nanti kalian bisa memanfaatkan apa yang ada di sekolah ini untuk belajar. Dan nanti kita juga akan selainnya untuk berdiskusi melalui WhatsApp. Nah, setelah itu nanti kalian bisa mengungkapkan apa aja yang kalian perlu ada diskusi tentang fasilitas dan potensi. Jadi anak-anak, saya harap kalian bisa mengerti dan nanti bisa mengikuti yang saya jelaskan. Oke, siap? Oke, siap. Ya Pak. Ya, sudah siap semuanya. Baik. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini nanti sebagai pengakraban, saya membagikan sebuah gambar. Nanti tugas kalian di sini menebak atau menjawab itu gambar apa dan apa yang bisa kalian temukan. Jelas ya, saya tampilkan dari gambar berikut ini. Kalian saya minta untuk menemukan gambar apa yang ada di gambar berikut, dan yang kedua, bisakah Anda menemukan gambar orang pada gambar tersebut? Jelas ya? Halo? Jelas. Jelas tidak? Jelas. Jelas. Jelas, Pak. Oke. Baik, silakan dijawab. Gambar apakah tadi? Belum. Apa ini yang jawab? Oh, masih Bra. Oh, masih Bra. Ya. Silakan Mas Bra. Burung. Oke, jelas burung. Ada lagi yang lain? Pohon yang kering Pak. Oke, berarti tidak pohon yang kering. Jawaban yang kalian ungkapkan tadi benar semua. Kemudian ada pertanyaan kedua. Bisa, Pak. Baik, kita akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu provinsi. Kita akan membahas tentang fasilitas dan potensi lingkungan yang ada di sekolah untuk mendukung belajar kalian. Siap semuanya? Siapa? Lalu yang lain. Pak. Baik, tadi disebutkan bahwa kegiatan awal tahun pelajaran baru tadi tentang MOS dan PLS, itu tentang pengenalan lingkungan sekolah. Apa sih tujuannya? Kira-kira ada yang bisa jawab? Tujuannya apa? Halo, Mas Abdan. Halo, Pak. Halo. Gimana, Pak? Mas Abdan, Mas, bukan Mas Abdan. Jawab. Tadi dengar pertanyaan saya, Mas Abdan. Tujuan MOS, Pak. Oke. Apa kira-kira tujuannya diadakan MOS? Tujuan MOS itu
supaya para peserta didik lebih memahami dan mengenali budaya, potensi, dan fasilitas yang ada di sekolah. Oke, benar sekali ya tadi apa yang disebutkan Mas David dan Mas Ardan. Jadi tujuan diadakannya MOS yaitu supaya pentingnya mengenal potensi lingkungan sekolah, atau tadi tujuan diadakannya MOS atau PLS, yaitu supaya peserta didik lebih memahami dan mengenali fasilitas yang ada di sekolah, mulai dari potensi dan sebagainya, sehingga nanti dalam mengikuti proses pembelajaran kalian tidak bingung, tidak merasa asing, tidak ketakutan, dan yang pasti kalian dapat memanfaatkan itu semua tadi untuk belajar sekolah. Nah, setelah kalian tadi mengetahui tujuan MOS, bisa nggak kalian mencontohkan atau memberikan contoh, menunjukkan jenis-jenis fasilitas yang ada di sekolah itu kira-kira apa aja? Ya Pak Indra. Ya, Mas Indra, silakan Mas Indra. Jenis-jenis fasilitas sekolah dibagi menjadi dua Pak, yaitu fisik. Apa itu Mas? Fisik dan Oke, fisik dan fisik. Ya, terima kasih Mas Indra. Ya, Pak. benar ya anak-anak. Tadi Mas Indra menyebutkan ada fisik dan non fisik. Nah, salah satu contoh aja. Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, Mas Hanindyo, silakan Mas Hanindyo. Ya, fisik itu Selamat. berupa ruang kelas, lab komputer, alat bengkel, dan ruang praktek Pak. Oke, itu contohnya. Baik, terima kasih Mas Hanindyo. Itu tadi yang fisik. Yang non fisik, kira-kira ada yang tahu? Saya Pak. Ya, tidak. Oh ya, Mbak Dino, silakan Mbak Dino. Kalau yang non fisik misalkan tata tertib dan peraturan sekolah Pak. Oke, terima kasih Mbak Dino. Nah, baik. Dan lebih jelasnya, selain yang disebutkan teman-teman kalian tadi, saya akan tampilkan dari jelasnya ini. Apa aja sih fasilitas fisik dan non fisik itu? Ini dia jenis-jenis fasilitas dan potensi yang ada di sekolah. Tadi seperti yang disebutkan ada fisik dan non fisik. Baik, yang pertama fisik. Nah, seperti yang dikatakan nanti Mas apa ya tadi ya? Dia ya. Maka dia ada ruang kelas, lab komputer, buku pelajaran, itu alat dan media untuk belajar. Karena kita di STM, di SMK masih ada bengkel untuk praktek, perpustakaan, lapangan olahraga, dan masih banyak lagi tempat yang lain, kantin, kamar mandi, dan sebagainya. Dan yang untuk non fisik, ya anak-anak, nah untuk non fisik itu tadi seperti dikatakan Mbak Dino, ada tata tertib dan peraturan sekolah. Nah, pasti semua sekolah ada untuk mengatur dan menuntun setiap anggota yang ada di sekolah. Kemudian ada lagi waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan yaitu mungkin itu ada 5 hari pembelajaran. Mulainya jam 7 sampai jam 3. Tuh. Kemudian kompetensi guru pengajar. Nah, ini pastinya yang mengajar sesuai dengan bidang masing-masing, jadi sesuai bidang masing yang ada di sekolahan. Kemudian ada juga tenaga pendidikan, yaitu bagian administrasi atau tata usaha. Dan yang non fisik, akses internet. Nah, ini yang pasti selalu dicari oleh anak-anak zaman sekarang, akses internet.
beasiswa lagi tambah terasa. Itu ya anak-anak, jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Nah, untuk dapat memanfaatkan dalam belajar, sikap yang harus sikap atau perilaku yang harus kalian lakukan tuh misalnya apa ya? Mbak Lina mau jawab? Ya Pak. Oke, silahkan Mbak Lina. Untuk fasilitas yang ada di sekolah itu berarti kita harus bersikap positif dalam memanfaatkannya Pak. Misalnya menggunakan fasilitas sekolah itu untuk belajar sesuai dengan fungsinya. Kalau di perpustakaan ya kita membaca buku, bukan untuk membaca koran ya Pak. Oke. Kemudian kita juga selalu menjaga kebersihannya Pak. Ya, baik. Makasih Mbak Lina. Mungkin yang lain? Saya Pak. Oh, Mas Jonas. Monggo Mas Jonas, silakan Mas Jonas. Memanfaatkan fasilitas dengan baik dan merawatnya Pak. Jawabannya sama dengan punya Mbak Lina. Ini contohnya, saya sebagai murid, saya mau praktek ke bengkel permesinan dan saya praktek di situ, dan saya setelah praktek harus membersihkannya Pak. Begitu contohnya Pak. Nah, baik. Jadi ya, yang disebutkan Mas Jonas sama Mbak Lina. Pasti salah satunya itu merawat dan menjaga kebersihan peralatan praktek yang digunakan. Kemudian ada lagi fasilitas yang ada digunakan hanya untuk belajar dan fungsinya. Kemudian yang pasti karena menggunakan ruang kelas dan ruang praktek harus dijaga kebersihannya. Itu sikap positif yang harus diterapkan. Ada juga terakhir, dibiasakan untuk bisa meluangkan waktu membaca buku di perpustakaan. Bagaimana ya caranya? Bagaimana rencana saya untuk memanfaatkan fasilitas itu tadi? Oke, saya coba tunjuk ya, biar Mas Samuel, sikap atau rencana Anda. Rencana mengoptimalkan fasilitas sekolah sebagai dua aspek, yaitu manfaat dan pemeliharaan. Kalau dari segi manfaat itu apa ya? Coba Mas Mikael. Aspek manfaat antara lain menggunakan ruang praktek untuk meningkatkan skill Pak. Jadi kalau mau meningkatkan skill ke ruang praktek ya Mas ya? Ya Pak. Jadi untuk rencana yang baik itu dibagi menjadi dua aspek. Jadi bisa melalui aspek manfaat dan juga aspek pemeliharaan. Nah, seperti yang akan saya tampilkan berikut ini. Rencana mengoptimalkan fasilitas dan potensi yang ada di sekolah. Baik dari tadi seperti yang disebutkan Mas Mikael dan Mas Citra ya. Aspek manfaat. Nah, yaitu bisa menggunakan ruang kelas untuk belajar mengajar. Itu pasti. Kalau ruang kelas untuk belajar mengajar. Ruang praktek. Nah ini, kalau kalian punya kemampuan lebih bisa diluangkan kemampuannya di ruang praktek kan lab komputer. Nah, apalagi di zaman sekarang itu harus mampu ya mengoperasikan komputer. Nah, dari aspek pemeliharaan yaitu kalian bisa belajar perbaiki alat yang rusak. Jadi kalau di tempat praktek ada yang rusak bisa diperbaiki. Ya, tadi semua sudah jelas ya. Ada yang bingung? Jelas Pak. Jelas. Ya, jelas semua ya. Baik, nah dari situ saya harap anak-anak nanti setelah kita berdoa ya, biar pandemi ini segera berakhir dan kalian nanti bisa datang ke sekolahan, kita akan belajar dengan
Baik. Kalau kalian tadi dari semua itu sudah jelas, ini ada tugas sedikit. Kita akan berdiskusi atau mencari fasilitas yang ada di SMK Kristen 2. Nah, saya kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. 5 menit dari sekarang, nanti kalian berdiskusi dengan cara searching atau googling tentang yang pertama fasilitas apa aja yang ada di sekolah, kemudian juga disebutkan fungsinya, jadi jenis-jenis fasilitasnya apa aja, nanti disebutkan. Kemudian yang tugas kedua nanti seperti tadi, tuliskan sikap dan rencana kalian mengoptimalkan fasilitas yang kalian temukan. Begitu jelas atau bingung perintahnya? Jelas, Pak. Iya Pak. Jelas Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, saya kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang saatnya bisa dipresentasikan atau dipaparkan atau disebutkan dari pertanyaan yang pertama tadi ya. Tugasnya kalian suruh mencari jenis-jenis fasilitasnya dan fungsinya. Oke, silahkan. Siapa yang mau jawab duluan? Mungkin yang lain, Mas Indra? Ya, silakan Mas Indra. Yang ditemukan apa Mas Indra? Gimana? Ruang kelas, oke. Fungsinya? Itu kegiatan pembelajaran membahas materi dan teori mata pelajaran. Oke, ada lagi? Ada. Apa? Perpustakaan, Pak. Oke, perpustakaan apa Mas? Tempat untuk membaca buku pembelajaran atau pengetahuan, membaca dan meminjam buku pelajaran, membaca berita di surat kabar. Ternyata juga banyak juga. Mungkin ada lagi. Saya Pak. Oke, Mas Abdan, silahkan Mas Abdan. Lapangan olahraga Pak. Oh, lapangan olahraga. Buat apa Mas? Tempat untuk melakukan kegiatan fisik dalam meningkatkan kebugaran. Oke. Wah iya, praktekin. Dan tempat untuk meningkatkan kemampuan di bidang olahraga. Baik, ada lagi Mas? Tempat untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler Pak. Oke. Itu pasti. Lanjut yang pertanyaan kedua. Tadi tentang sikap dan rencana yang dilakukan untuk fasilitas yang ditemukan. Oke, silahkan. Ada yang mau menjawab? Saya Pak. Oke, Mbak Lina, silahkan Mbak Lina. Sikap dan rencana itu menciptakan suasana yang nyaman di kelas Pak. Oke, sikapnya itu. Itu misalnya membuat kartu tiket, itu membersihkan ruangan kelas, itu misalnya sebelum digunakan dan sesudah digunakan. Ya, kita lanjut. Untuk berikutnya, ada lagi? Mungkin ada yang lain. Saya Pak. Oke, Mbak Roro atau Mbak Dina ya. Silakan. Ya, sama saja Pak. Ya. Ya. Untuk sikap positifnya, menjaga dan merawat peralatan laboratorium dan bengkel. Oke. Kemudian untuk rencana mengoptimalkan fasilitasnya, itu menggunakan peralatan yang ada sesuai dengan kegunaannya. Kemudian menggunakan peralatan yang ada untuk menciptakan suatu benda atau bentuk. Mungkin yang lainnya? Saya Pak. Oh ya, Mas Hani Dio.
Silakan Mas Andir. Sikap positifnya yang pertama menjaga kesehatan jasmani. Ya. Untuk rencana mengoptimalkan fasilitas, mengikuti pelajaran olahraga saat melaksanakan praktek di lapangan. Oke. Yang kedua, rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan olahraga. Baik. Ada lagi Mas? Ada Pak. Oke. Lanjutkan. Yang sikap positif mencari sumber belajar lain yang bukan dari buku pelajaran. Ya. Lanjut rencananya. Menggunakan akses internet untuk mencari informasi lewat smartphone yang dimiliki. Ya. Ada lagi? Ada Pak. Menggunakan akses internet melalui media online untuk mempromosikan hal positif tentang pelajaran, hasil karya tulis, dan lain-lain. Sudah Pak. Oke. Ya. Terima kasih Mas Danendio, terima kasih Mbak Denok dan Mbak Lina tadi ya, dan sudah menjawab. Oke. Jadi dari semua sikap yang disebutkan tadi, kiranya kalian nanti bisa melaksanakannya pada saat nanti sudah tatap muka. Baik, dari semua yang sudah diungkapkan tadi, kalian sudah jelas semua ya? Jelas Pak. Sudah Pak. Oke. Dan saya harap kegiatan dan layanan pada hari ini yang sudah mulai tadi pagi dan saat ini bisa membantu atau memberikan gambaran apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus kalian kerjakan. Dan yang pasti untuk mengetahui semua fasilitas yang ada di sekolah kita tercinta yaitu SMK Gresik 2. Karena kan kalian murid baru, jadi dari kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat yang berguna buat kalian dan untuk pembelajaran kalian di sekolah ini. Jelas? Gitu ya? Jelas. Oke. Tetapi sebelumnya saya akan menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Bikin Senang. bikin senang. Oke. Intinya senang. Ya. Terus materi yang diberikan bermanfaat untuk kalian? Bermanfaat Pak, Sangat. bisa mengenal sekolah lebih jelas. Kalian sudah mewakili, sudah menjawab tenang dan bermanfaat. Kita mengakhiri kegiatan ini dengan berdoa. Bisa Mas Jonas memimpin dalam doa untuk mengakhirinya. Mari teman-teman semua dan Pak Andreas, saya akan berdoa Pak. Oke, ya silakan. Terima kasih Bapak yang baik yang senantiasa menyertai kami semua selalu Tuhan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini yang boleh Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhir, dan Engkau berkati juga Pak Andreas yang telah menyampaikan materi dengan baik Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri Google Meet hari ini Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini benar-benar dapat kami aplikasikan kelak pada saat masuk sekolah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Mas untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Baik anak-anak, terima kasih untuk kesediaan kalian kehadiran saya dalam pertemuan virtual pada hari ini. Kiranya semua dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Begitu ya. Baik, saya akhiri kegiatan pada hari ini. Silahkan kalian melanjutkan aktivitas yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak.